Kamu jam segini baru pulang, Mas. Udah seminggu ini pulangnya pagi mulu. Kerja sih iya, tapi hasilnya mana? Lihat tuh rumah kita, makin hari makin kayak gubuk reot. Aku lembur semalam, Rin. Perkiraan rame karena konser di alun-alun. Lumayan bisa nambah buat belanja mingguan. Belanja mingguan? Yang kamu sebut belanja itu cuma mie instan, minyak curah, sama sabun saset, Mas. Itu tuh bukan belanja, itu bertahan hidup. Ya kan emang lagi pas-pasan, Rin. Aku juga pengen kok beliin kamu itu daging, buah, make up. Tapi kalau uangnya cuma cukup buat bayar listrik sama kontrakan, gimana? Mas, aku ini perempuan, aku juga punya harga diri. Tiap hari lihat grup WA ibu-ibu kompleks pada pamer belanjaan, beli body lotion Korea, jalan-jalan ke kafe. Sedangkan aku, boro-boro punya skincare, buat beli baru aja mikir 2 kali. Rin, aku itu ngerti kok. Aku itu ngerti kamu itu lelah. Tapi apa kamu pikir aku itu nggak merasa gagal tiap kali ngelihat kamu itu kecewa terus kayak gini? Gagal? Ya jelas gagal lah. Mas pikir cukup pakai cinta, ha? Cinta doang gak bikin perut kenyang, Mas. Aku nggak mau tua miskin kayak gini. Aku masih muda, masih cantik. Kenapa hidupku harus stuck di tempat kayak gini? Dulu waktu kita itu nikah, kamu itu bilang kamu itu siap hidup susah bareng aku. Tapi kenyataannya apa coba sekarang ini, Rin? Kamu sendiri loh yang bilang itu, Rin, sama aku. Karena waktu itu aku pikir susahnya sementara. Tapi ini udah 5 tahun, Mas. Dan kamu masih aja jadi tukang parkir, nggak naik-naik. Mau ditaruh di mana masa depan keluarga ini, Mas? Aku itu kerja halal, Rin. Aku itu nggak maling, aku itu nggak nipu orang. Mungkin progresnya terbilang lambat, tapi nggak apa. Asalkan itu jujur dan juga halal. Halah, jujur nggak bakalan bisa benerin ngeteng bocor. Jujur nggak bakalan bisa beliin aku ponsel baru. Mending kamu ngebegal aja sana, Mas. Yang penting aku bahagia. Astagfirullahaladzim, Rin. Gak usah so-soan istighfar deh, Mas. Emangnya kamu puas hidup kayak gini? Hidup cuma nunggu promo minyak goreng. Rin, kamu itu kok ngomongnya jadi kayak gini sih sekarang? Kamu itu nyesel ya nikah sama aku? Bukan kamu yang aku sesali, Mas. Tapi hidup miskin ini. Hidup yang gak kasih aku apa-apa selain lelah dan malu. Udahlah. Daripada aku di sini terus lihat muka kamu, mending aku keluar. Siap-siap buat ngasir. Aku pergi aja. Muak aku lama-lama punya suami yang gak berguna kayak kamu. Si Ira udah honeymoon ke Bali, si Nita buka all shop skincare. Aku masih aja nunggu jam tutup di tempat yang sama. Gajinya nggak naik-naik lagi. Selamat sore, Mbak. Udah mau tutup belum? Belum, Pak. Masih buka kok sampai jam 9. Saya tuh cari susu low fat. Biasanya merek luar. Ada nggak ya? Oh, kalau itu ada, Pak, di rak ketiga sebelah kanan. Tapi biar saya bantu cariin ya. Wah, baik sekali. Iya, Mbak, silahkan. Sendirian aja, Pak. Biasanya pelanggan yang beli susu low fat itu ibu-ibu loh. Haha, iya, tapi saya tuh nggak punya istri, Mbak. Udah lama sendiri. Jadi ya semua kebutuhan ya saya urus sendiri juga. Beneran sendiri? Tapi tetap bisa punya mobil semewah itu ya? Hidup ini loh soal pilihan. Ada orang yang memilih sabar dalam kesederhanaan. Ada yang memilih kerja keras untuk hidup berbeda. Ya, dan ada yang nggak punya pilihan juga, Pak. Itu bukan nggak punya pilihan, Mbak. Itu belum berani ambil langkah aja. Mbak udah lama kerja di sini apa? Udah sekitar 3 tahun lebih, Pak. Awalnya cuma bantu jualan sore. Sekarang ya jadi full time. Gajinya nggak besar sih, tapi cukup kok buat makan dan bertahan. Dan senyum palsu. Bapak ini baru pertama kali ketemu udah bisa baca saya kayak buku. Karena saya itu dulu pernah ada di titik kamu, Mbak. Bekerja keras, tapi tetap merasa hidup itu bukan milik sendiri. Kalau sekarang Bapak udah sukses, berarti Bapak udah temuin caranya ya? Bukan cuma caranya, tapi juga orang-orang yang mau ambil peluang, termasuk perempuan yang tangguh, yang nggak sadar kalau dirinya itu istimewa. Pak, saya ini cuma perempuan biasa loh. Hidup saya jauh dari istimewa. Perempuan biasa itu nggak akan dapat perhatian saya, tapi kamu itu istimewa. Saya tuh tahu itu sejak pertama lihat senyum kamu tadi.
Kamu tahu, dunia ini terlalu besar buat kamu habiskan di balik meja kasir. Terlalu banyak tempat indah yang belum kamu lihat kan? Terlalu banyak rasa yang belum kamu rasakan juga. Anggap saja saya itu motivator yang bisa mewujudkan kata-katanya. Kalau suatu hari nanti kamu itu capek dari semua ini, telepon saya saja ya. Saya itu nggak akan tanya alasannya apa kok. Ini luar biasa banget, Pak. Saya baru sekali ke tempat kayak gini. Rasanya kayak tamu undangan di mimpi orang kaya. Ini bukan mimpi, Rina. Ini sebuah kenyataan. Dan kamu itu di sini karena kamu itu pantas ada di tempat seperti ini. Iya sih, cuma deg-degan aja. Takut kursinya lecet kena rok saya. Kalau kursi ini lecet karena kamu, aku itu akan beli yang baru. 10 untuk kamu duduk setiap hari. Wah, Bapak bisa aja deh. Aku tuh suka orang yang tahu malu, tahu batas. Tapi aku tuh lebih suka kalau kamu itu sadar, kamu itu berhak atas lebih dari ini semuanya. Maksud Bapak apa ya? Kamu beda, Rin. Kamu itu bukan cuma cantik, kamu itu punya mata yang capek tapi nggak menyerah. Kamu punya cara bicara yang sopan, tapi masih bisa tegas. Itu jarang loh. Bapak itu terlalu baik nilai saya. Saya ini cuma lulusan SMA, Pak. Nggak bisa apa-apa selain jadi kasir dan ngirit uang belanja. Itu justru yang bikin kamu itu layak diperjuangkan, Rin. Aku itu butuh orang kayak kamu yang tahu artinya kerja keras dan yang tahu rasanya lapar. Maaf Pak, ini arahnya kemana ya? Saya takut salah paham. Aku tuh pengen kamu itu jadi istri aku, Rin. Tapi bukan secara terbuka. Kita nikah siri saja gimana? Apa? Bapak serius? Aku tuh sudah lama sendiri. Aku itu gak percaya lagi sama perempuan-perempuan yang manja yang cuma bisa minta. Aku butuh pendamping yang ngerti, susah, bukan cuma tahu seneng. Tapi saya ini istri orang, Pak. Suami saya mungkin nggak kaya, tapi dia tetap suami saya. Saya nggak mau nyakitin dia. Rin, suami kamu itu udah menyakiti kamu sejak lama loh. Dia itu biarkan kamu itu kerja terus-terusan, ngurus rumah, hidup pas-pasan. Kamu layak dapat lebih kok. Dia emang gak sempurna, tapi kami sama-sama susah dari awal, Pak. Saya nikah sama dia karena saya cinta, bukan karena uang. Tapi cinta itu nggak bisa bayar kontrakan, Rin. Nggak bisa beliin susu buat anak. Cinta juga nggak bisa menyembuhkan penyakit kalau kamu itu sakit nanti. Kamu itu masih muda, Rin. Cantik, cerdas. Apa kamu itu mau masa depan kamu itu habis untuk bertahan hidup? Aku itu nggak minta kamu tinggalin suami kamu malam ini. Aku itu cuma minta kamu itu pikirkan satu hal. Ini bukan bayaran. Ini cuma tanda bahwa aku itu serius. Bapak yakin milih saya, Pak? Saya kan bukan perempuan cantik yang biasa Bapak ajak ke restoran begini. Saya bahkan gak punya lipstik sendiri. Justru itu saya itu capek sama perempuan yang segalanya palsu. Saya itu mau yang nyata, yang kalau senyum saya tahu itu tulus kayak kamu. Kamu bebas ambil keputusan, aku itu gak akan maksa kok. Tapi aku yakin kamu tahu kok mana hidup yang layak kamu pilih kan? Akhirnya kamu datang juga ya, Rin. Subhanallah, cantik banget malam ini, Rin. Kamu kelihatan beda loh. Saya masih belum percaya kalau saya ngelakuin ini. Rasanya kayak mimpi buruk yang saya jalani dengan mata terbuka. Ini bukan mimpi buruk, Rin. Ini awal dari hidup baru kamu, dari hidup kita. Tapi saya bohong, Man, sama suami saya sendiri. Bohong tentang malam ini, tentang siapa yang saya temuin, dan tentang siapa yang saya lakuin. Ini bukan bohong, ini bentuk keberanian. Kamu selamatin diri kamu dari hidup yang penuh kekurangan. Dan aku dapat perempuan yang sejati. Kita saling menyelamatkan kok. Tapi apa saya pantas? Saya nggak pernah ngelangkahi suami saya selama ini. Saya istri orang, nikah lagi, diem-diem. Apa Tuhan bakalan ridho? Rin, jangan salah. Nikah siri itu sah di mata agama. Aku sudah siapkan semuanya, penghulu, saksi. Kamu tinggal ijab kabul aja. Kadang ridho Tuhan datang lewat jalan yang tidak kita pahami sekarang. Ayo, ini cuma sebentar kok. Nanti semuanya akan terasa lebih ringan setelah kamu itu resmi jadi milikku. Dari tak sengaja bertemu, kini berakhir ke penghulu.
Inilah jalan yang dipilih Rina untuk lepas dari rasa sengsara yang dinamakan kemiskinan. Sejak pernikahan itu, Rina pun mulai memainkan peran ganda sebagai istrinya Bimo si susah dan istrinya Herman si kaya raya. Assalamualaikum Mas, maaf ya aku pulang agak telat. Udah larut malam begini, aku baru sampai rumah. Kamu pasti cemas ya karena nunggu aku nggak pulang-pulang. Nggak apa-apa Rin, aku tuh paham kok kalau kamu itu lembur terus belakangan ini. Apalagi kamu itu melakukan itu semua untuk bantu perekonomian kita. Jadi ya wajar aja kalau tiap hari kamu itu pulangnya makin malam. Makasih ya Mas, kamu udah mau ngertiin aku. Aku tahu selama ini aku belum bisa jadi istri yang baik buat kamu. Aku sering marah sama kamu, bahkan kadang aku bentak-bentak kamu karena faktor ekonomi. Tapi itu semua bukan buat aku aja Mas, itu buat masa depan rumah tangga kita. Aku paham kok, justru yang harus minta maaf itu aku Rin. Nggak seharusnya aku itu sebagai seorang suami bilang sama kamu kalau kamu itu siap hidup sengsara bareng aku. Nggak ada di dunia inilah yang pengen istrinya hidup sengsara terus. Jadi aku itu yang salah Rin. Aku minta maaf ya karena ngebuat kamu itu kerja keras kayak begini. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Justru bagus kalau kita saling mengakuin kesalahan kayak gini, supaya kedepannya rumah tangga kita bisa jadi lebih baik. Iya Rin, kamu itu bener. Oh iya Mas, ngomong-ngomong aku ada kabar baik nih buat kamu. Toko aku mulai kerja sama toko sebelah loh. Mereka buka pesanan online gitu dan butuh orang buat bantu bungkusin. Jadi aku bisa dapat bayaran lebih deh tiap malam. Ya aku harap kamu jangan marah ya kalau aku sering pulang telat. Marah? Buat apa? Justru itu bagus dong karena kamu itu bisa dapat lebih banyak uang, penghasilan tambahan, ada pemasukan, rezeki kamu itu nggak akan pernah berhenti ya. Hebat kamu Rin, aku tuh bangga deh sama kamu. Maaf ya, aku itu belum bisa kasih kamu hidup yang enak, tapi kamu itu selalu ada buat aku. Itu aja udah lebih daripada cukup untuk aku itu bersyukur. Jangan pernah ngerasa kamu itu sendirian ya Rin. Aku tahu kita itu susah, tapi aku selalu mendoakan kamu untuk tetap kuat kok. Akhirnya aku ngerasain juga rasanya punya sesuatu yang bisa dibanggain. Bukan cuma iri tiap lihat status ibu-ibu komplek. Ini baru namanya hidup. Semua ini belum seberapa, kamu layak dapetin lebih Rin. Rumah yang besar, mobil sendiri, bahkan bisnis kalau kamu itu mau. Kamu itu bukan perempuan yang sembarangan loh Rin. Aku masih belum biasa Mas disayang kayak gini. Dulu kalau minta lipstik harus nunggu 3 bulan. Sekarang tinggal bilang mau warna apa, pasti kamu langsung beliin kan? Kamu itu bukan lagi perempuan yang nunggu. Kamu itu sekarang perempuan yang memilih. Dan aku itu seneng kamu itu pilih aku. Aku bersyukur banget deh punya suami kayak bapak. Maksudnya Mas. Udah dong, jangan panggil aku itu bapak terus, panggil Mas. Kamu itu kan udah kayak istri beneran aku sayang. Istri beneran ya? Aduh, entah kenapa aku jadi agak gimana gitu setelah dengar kata-kata itu. Kenapa? Kamu menyesal Rin nikah sama aku? Kamu nyesal jadi istri aku? Enggak Mas, enggak gitu. Aku cuma ngerasa kalau semua ini kayak mimpi. Aku malahan takut Mas. Aku takut bangun dan balik ke dapur panas, cucian numpuk, dan suara tetangga ribut. Tenang aja, aku itu gak akan biarin kamu itu bangun dari mimpi ini. Aku itu akan terus ada dan jagain mimpi ini kapanpun. Bahkan kalau bisa akan ku buat mimpi ini terus jadi kenyataan. Alhamdulillah, kamu tuh luar biasa Rin. Aku tahu kerja begini capek, tapi kamu itu gak pernah ngeluh. Aku beruntung banget punya istri kayak kamu ya. Iya Mas, katanya aku paling rajin bungkusin pesanan, jadi dapat bonus deh. Aku ngelakuin semua ini ya demi kita Mas, demi rumah tangga kita. Semoga Allah balas semua lelah kamu ya Rin. Kamu udah jadi istri yang berbakti sekarang. Kamu mau berjuang untuk bantu aku. Meski aku itu tahu aku itu masih jauh untuk bisa bahagiain kamu, tapi aku itu gak akan pernah nyerah Rin. Karena kamu itu adalah alasan aku berjuang selama ini. Mas, kamu ini jangan buat aku sedih deh malam-malam. Makasih ya Mas, aku sayang banget sama kamu. Dari rumah Bimo menuju rumah Herman, kemudian kembali lagi ke rumah Bimo. Itulah peran ganda yang terus-menerus dimainkan oleh Rina. Dia menikmati semua permainan itu dengan sangat senang, hingga tanpa sadar ia pun mulai kecolongan. Hamil dari anaknya Bimo adalah awal dari kehancuran.
Selamat ya Bu Rina, pemeriksaan tadi positif. Ibu sedang hamil. Kira-kira usia kandungannya 6 minggu. Hah? Hamil, Sus? Iya Bu, ini anugerah. Ibu harus jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan hindari stres. Janin akan berkembang dengan baik jika ibu tenang. Iya Sus, makasih ya. Anugerah, tapi ini anak siapa? Kalau ini anak Bimo, Herman bakal... Aduh, astaga, positive thinking ajarin. Herman sayang sama kamu. Dia pasti terima. Dia pasti bakalan seneng. Mas Herman, Kamu pulang dari mana? Kok tumben sore-sore udah balik? aku ada kabar baik. Kabar baik? Tentang apa? Kita bakalan punya anak, Mas. Apa kamu bilang? Kita bakal punya anak. Jadi sekarang kamu itu lagi hamil ya? Kamu hamil anak siapa ini? Anak aku atau anaknya Bimo? Aku hamil anak kandung kamu, Mas. Gak mungkin aku hamil anak pria miskin itu. Gimana? Kamu seneng kan, Mas? Usia kandungannya udah mau 6 minggu. Kamu seneng kan, Mas, dengar berita ini? Nggak mungkin. Anak dalam kandungan itu anak aku. Kita itu udah lama nggak saling bercengkerama satu sama lain, Rin. Kalaupun kita buat, ini pasti nggak akan jadi. Oh, Mas, kok kamu ngomong gitu sih? Tentu aja ini anak kita, Mas. Gak mungkin anak orang lain. Anak kita menikah itu baru 2 bulan, Rin. Nggak mungkin sekali nikah kamu itu langsung hamil. Apalagi asal kamu tahu ya, aku itu fertil, Rin. Kesuburan aku itu sudah rendah. Siapa bapaknya, Rin? Bimo kan? Pasti bapaknya itu Bimo. Bukan, Mas. Aku bisa buktiin golongan darahnya O dan golongan darah kamu itu. Golongan darah. Aku itu A, Rin, dan kamu itu B. Jadi ya nggak mungkin anak kita itu O, kecuali kalau bapaknya itu O kayak Bimo. Tapi Mas, Diem, Rin. Kalau itu anak aku, golongan darahnya itu pasti A atau B, atau mungkin AB, bukan malah O. Dan kalaupun memang mungkin akan terjadi, A ditambah B itu sama dengan C, bukan malah jadi O. Mas, aku nggak pernah main sama Bimo. Aku sayang sama kamu, Mas. Aku juga sayang kamu, Rin, tapi aku itu nggak akan pernah sayang sama anak yang bukan darah dagingku. Mas, dengerin aku dulu, Mas. Cukup. Hari ini juga kita selesai ya. Aku itu nggak mau lihat muka kamu lagi. Ambil barang-barangmu, pergi dari rumah ini. Mulai saat ini kita tuh resmi berpisah. Dan kamu bukan istri siriku lagi. Wah, Mbak Petir yang menyambar di siang bolong, hati Rina kini benar-benar hancur. Ia telah diceraikan oleh Mas Herman. Semua kehidupan kayanya sirna. Dan kini terpaksa kembali ke pangkuan Bimo. Kamu ngapain di sini? Mas, aku nggak punya tempat lagi. Herman udah usir aku, Mas. Usir? Herman? Maksud kamu itu apa, Rina? Siapa itu Herman? Apa maksud kamu udah nggak tinggal sama dia lagi? Mas, aku bisa jelasin. Apa jangan-jangan selama ini kamu... Aku bisa jelasin. Nggak perlu kamu jelaskan lagi. Berarti selama ini alasan kenapa kamu itu pulang malam itu semua karena kamu itu nikah sama dia. Kamu ada main di belakang aku, Rin. Dasar perempuan nggak tahu diri kamu, Rin. Mas, tolong Mas. Tolong jangan marah sama aku. Saat ini, anak ini, aku cuma mau anak ini punya ayah, Mas. Tolong, Mas. Oh, jadi sekarang kamu itu hamil dan mengaku-ngaku kalau itu anak kita. Kamu pikir aku itu mau mengakui itu anak kita setelah aku tahu kamu itu tidur di ranjang orang lain? Pergi, Rin. Malam ini juga aku itu nggak mau lihat mukamu kamu lagi. Di rumah Bimo dan kembali ke rumah Bimo bukan sebagai seorang istri tapi sebagai seorang perempuan yang sangat terhina. Rina kini kehilangan semuanya dan tak tahu harus pergi kemana. Hingga pada akhirnya ia pun luntang-lantung tak tahu kemana dan ditemukan meninggal dunia.